istri kedua yang punya. Daripada dinikmati istri kedua, mending sedekah. Ayo, sedekahlah. Bapak-bapak yang sudah uzur, yang sudah muka-muka sakaratil maut, sedekahlah. Sedekah. Biasa kita salah menyikapi harta. Investasi. Apa? Ya, investasi. Ustaz, ada tanah di sana Ustaz. Ini Ustaz, 10 tahun yang akan datang 10 kali lipat harganya. Saya bilang, kau yakin masih hidup saya 10 tahun yang akan datang? Ini otaknya otak di bingkai setan. Investasi Ustaz, 5 tahun yang akan datang di sini, ujung-ujungnya Pekanbaru, tanah sekarang masih 1 juta, 5 tahun yang akan datang 7 juta, beli sekarang. Kau masih yakin 7 tahun yang akan datang masih hidup? Maka kalau kau mau yakin investasi paling real dan tidak bisa diambil orang lain, bangun kau masjid. Jelas investasinya. Ada duitmu sekarang, nikmati. Ada makan yang Anda nikmati, itulah makan itu. Makan yang enak-enak, nikmati, selebihnya sedekahkan. Allah tidak melarang kalian pakai yang mahal-mahal. Allah tidak melarang kalian bikin rumah yang mewah-mewah. Yang Allah tidak senang kau bikin rumah yang mewah tapi kau tidak pernah bikin rumah ibadah. Rumah mewahmu anakmu yang punya. Iya, kalau anakmu nanti baik. Kalau tidak baik, rugilah kau. Ada orang tua sudah selayaknya bikin masjid, sudah selayaknya bikin musalla, sudah selayaknya bantu panti asuhan, sudah selayaknya menyekolahkan fakir miskin. Investasi. Sudah sekolahkan anaknya tinggi-tinggi, sudah itu dia kasih nikah, dia lagi yang ngongkosi. Sudah nikah anaknya, dibelikan lagi rumah, sudah dibelikan rumah, lahir anaknya, cucunya, dia lagi yang sekolahkan cucunya. Dibelikan lagi mobil, cucunya dibelikan lagi mobil. Tidak salah, tapi bapak keliru kalau bapak tidak pernah bikin rumah ibadah. Iya, kalau anakmu baik, nanti anak yang kirimkan saya ketika saya meninggal, jangan harap. Kalau anak yang baik, anak kita baik, tapi takut sama istrinya, apa sedekah bapakmu terus, bapakmu sudah mati, itu anakmu belikan mobil. Terpaksa tidak jadi sedekah buat bapaknya, yang sudah meninggal. Ada di sini bapak-bapak takut sama istrinya? Ada? Muka-muka takut sama istri ini, Pak. Dengar ini baik-baik, berhenti kau jadi laki-laki kalau takut sama istri. Ngamuk dia Ustaz, kenapa kalau dia ngamuk? Nangis dia Ustaz, tidak apa-apa dia nangis. Dia pecahkan piring Ustaz, kalau dia pecahkan satu lusin. Dia pecahkan semua. Kenapa? Piring, gelas boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Yang takbir itulah yang takut sama istrinya. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Bapak-bapak, kira-kira kalau bapak sudah meninggal masuk kubur, apa masih ada bisa yang bantu kita? Pak Kapolda punya anggota dimutasi jauh sekali, pedalaman Riau, tidak ada sinyal, jalan jelek, menderita di sana. Masih ada pilihan? Masih ada pilihan? Masih Pak Jenderal. Apa pilihan? Pensiun dini, tidak ada urusan. Pegawai kantor gubernur salah pilih kemarin, dimutasi nanti. Tadinya komandan Satpol PP, polisi setega. Kan? Dimutasi. Masih ada pilihan? Masih. Apa pilihan? Tunggu
5 tahun selesai jabatannya. Nggak bisa menunggu, masih ada pilihan. Apa pilihan? Pensiun, minta pensiun, selesai. Saya merantau dari Tanah Bugis ke bumi Lancang Kuning sini, ternyata tidak bisa cari nafkah dengan baik, menderita saya di sini. Masih ada pilihan? Apa? Pulang kampung. Masih ada pilihan. Dunia menderita, kamu masih ada pilihan. Tapi dengar saudaraku, demi Allah, begitu kau masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar lagi. Begitu kau keluar, lari satu kampung, Pak. Dan pada saat itu tidak ada pilihan. Pilihan yang bisa menolong kita, sedekatun jariyah. Bersedekahlah. Gimana saya mau bersedekah, Ustaz? Saya kan orang miskin. Sedekah, saudaraku, tidak selamanya duit. Sedekahnya Pak Gubernur, jangan kau selalu datang bawa proposal, nanti ditangkap KPK beliau. Apa sedekahnya Gubernur? Bikin perda yang mensejahterakan rakyat Provinsi Riau. Itu sedekahnya Pak Gubernur. Apa sedekahnya polisi? Jangan kau minta duit sama Kapolda. Berapa gajinya? Apa sedekahnya Kapolda? Tertibkan lalu lintas. Potong kepalanya itu anggota yang nakal, kata Kapolri. Bukan saya, Kapolri. Ayo, sedekahnya polisi bukan dengan dikasihnya duit. Berapa kasihan duitnya gajinya polisi? Apa sedekahnya? Menjadi pelindung, pegayung, dan pelayan masyarakat. Alhamdulillah, kita senang perintah Kapolri sekarang yang berupaya membersihkan tubuh Polri secara intern. Kita doakan mudah-mudahan polisi Republik Indonesia semakin menjadi polisi yang presisi. Kau tahu semua tuh? Apa sedekahnya anggota dewan? Jangan kau tidur ketika rapat. Nakal kau ya. Bagus. Pernah dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Ya kan? Wow, masuklah ini anggota, ada penghafal Quran, Pak Gu, masuk surga. Begitu masuk surga dilihat, kenapa banyak anggota dewan ini di surga? Di negara saya ditangkapi gara-gara korupsi. Dia datang protes sama malaikat penjaga surga. Malaikat, kenapa banyak anggota dewan di dalam sini? Di negara saya ditangkap mereka itu korupsi. Dia bilang penjaga surga, nggak usah kau ribut, ini cuma reses. Bukan anggota DPR yang hadir di tempat ini, bukan. Yang hadir di tempat ini anggota dewan yang baik. Coba lihat anggota dewan kita kalau mau dipilih, datang keluar masuk masjid pakai serban, pakai gamis, bajunya lengkap, kalah-kalah penampilannya ada saat latih. Begitu terpilih, tidak pernah lagi datang masjid. Ada begitu di Riau? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Ada lagi cerita di Pak Gu. Pak Kapolda, beberapa hari yang lalu saya ceramah di depan Pak Presiden di Kalimantan Selatan. Bapak Presiden yang terhormat, di depan pintu surga, ketika penghuni surga sudah mau masuk, tiba-tiba macet kunci. Macet kunci surga, tidak terbuka. Orang mau masuk, macet kunci. Malaikat coba, tidak bisa terbuka. Akhirnya malaikat balik. Ada yang bisa perbaiki kunci? Maju orang pertama, Ajinomoto, orang Jepang. Saya bisa perbaiki, cuma saya minta ongkos 3 juta. Untuk apa 3 juta? 2 juta pergantian barang rusak, 1 juta biaya kerja. Oh begitu. Oh, berdiri orang kedua, George, Amerika. Saya bisa lebih hebat dari dia, cuma saya minta agak lebih sedikit. Kata malaikat, berapa? 5 juta mas bro. Untuk apa 5 juta? 2
2 juta biaya riset, penelitian, kita mau tahu apa sebabnya supaya tidak terulang. 2 juta lagi pergantian barang yang rusak, 1 juta saja biaya kerja. Oh begitu. Maju orang ketiga. Saya bisa lebih hebat dari ini, lebih jago saya dari ini 2. Siapa kamu? Broker. Broker. Saya minta 15 juta. Kenapa 15 juta? Ini mahal. Kau apain 15 juta? Dia dekati malaikat, dia bisik malaikat. 5 juta untuk kamu, 5 juta untuk saya, 5 juta kasih orang Jepang kerja, masih ada untungnya. Ini bahasa Indonesia, langsung ditendang masuk neraka. Kok kira ini negaramu? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Kisah ketiga. Dulu sedekah ya. Saya kan miskin Ustaz. Sedekahlah hari Jumat minimal. Sedekah apa? Kita lihat di masjid, dari toilet ke pintu masjid tidak ada sendal. Sedekahlah sendal jepit. 5 dicuri orang Ustaz, berarti peluang lagi berbuat baik. Sedekah. Saya miskin Ustaz, belilah itu botol air gelas, paling 25.000 satu dos, isinya 40 gelas, bawa ke masjid seketika Jumat, tulis silakan nikmati. Yang minum ternyata penghafal Quran, yang minum ternyata imam, yang minum ternyata mubalik. Selama orang-orang soleh itu beribadah kepada Allah, tetesan air yang ada dalam dagingnya gara-gara kau belikan air, kamu dapat pahala. Sedekahlah, jangan terlalu pelit. Gimana mau bersedekah? Nah kadangkala kita lebih hormat kepada selebriti daripada sama ulama. Kalau ulang tahun kabupaten, undang artis, kasih 4 tiket bisnis kelas. Sampai di bandara, dari bandara ke hotel pakai forerunner, tentara polisi mengawal. Kasih hotel bintang 5. Apa dia bawa si selebriti? Adalah alamat palsu. Datanglah dia, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, jogetlah di depannya suaminya, Bu. Enggak juga dipegangnya kita pahanya, Pak, dikasih lihat-lihat saja. Pulang kasih uang 100 juta. Sampai di Jakarta dia pakai siap duit kita yang 100 juta itu. Begitu cara kita menghormati para seleb yang hanya datang hura-hura.